Kamu ngeh nggak sih masa-masa kapan kamu sering ketawa? Pas remaja, anak-anak, atau sampai sekarang juga? Aku nanya gini karena ada hasil survei yang nyebut orang dewasa makin jarang ketawa. Di Newsroom 63B kali ini kita akan bahas soal itu dan bahas hal-hal apa aja sih yang bisa jadi rangsangan tawa. Sebelumnya silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Makin tambah umur, makin susah ketawa. Temuan ini diungkap dua akademisi dari Stanford Graduate University, Naomi Bagondas dan Jennifer Acker. Hasil survei mereka nyebut rata-rata anak usia 4 tahun tertawa 300 kali dalam sehari. Tapi butuh waktu 2,5 bulan bagi orang dewasa berusia 40 tahun untuk mencapai jumlah tawa yang sama. Kalau dari penelitiannya Bagondas dan Acker, para responden dewasa nih nganggep tawa tanda mereka nggak profesional. Padahal kenyataannya tawa yang bersumber dari humor ada manfaatnya buat kerjaan. Lewat buku Humor Seriously, mereka nulis bahwa humor bisa bikin jadi lebih kreatif, terbuka sama solusi inovatif, dan bisa makin akrab sama rekan kerja. Bagondas dan Acker ini udah neliti soal humor selama 5 tahun. Dan mereka menyimpulkan kurangnya humor di tempat kerja malah punya konsekuensi negatif. Misal ke kondisi fisik, terus relasi dan keutuhan tim bisa terganggu. Jadi sekarang Bagondas dan Acker gencar ngasih training ke perusahaan-perusahaan soal manfaat humor dan tawa ini. Kalau udah gini jadi penasaran ya, sebenarnya rangsangan tawa tuh apa aja sih? Pakar biologi Giovanni Sabato pernah nelusuri beberapa kemungkinan penyebab tawa manusia. Dia nulis pendapat ini di Scientific American. Pertama, Sabato lihat dari sisi historis. Dia menganalisa bahwa humor sudah muncul dari zaman Plato dan orang-orang di era Yunani kuno. Hal yang ditertawakan biasanya diri di masa lampau dan orang lain yang mengalami hal tidak menyenangkan akibat dari merasa dirinya superior. Maju ke abad 18, Sabato merujuk tokoh psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, tawa adalah wujud pelepasan dari hal-hal yang biasanya direpresi. Karena itu, Freud beranggapan bahwa biasanya orang tertawa atas lelucon yang mengungkap hal yang dianggap tabu di masyarakat. Maju ke dekade 2010-an, Sabato merujuk ke dua orang yang waktu itu jadi akademisi di University of Colorado Boulder. Mereka adalah Peter McGraw dan Caleb Warren. Menurut McGraw dan Warren, penyebab tawa tuh konsep the mean violation. Sederhananya, orang ketawa karena nyadar ada sesuatu yang keliru tapi nggak fatal-fatal amat. Sekarang kita beralih ke pendapat pakar lain. Dokter fisiologi dari Southern Institution bernama Cy Curious. Dia nyebut kalau beberapa pakar berhipotesis bahwa manusia tertawa untuk bersosialisasi. Kalau kata Cy Curious, tawa bisa bikin orang lain ngerasa nyaman sama kita. Dan tawa juga bisa bikin diri sendiri ngerasa lebih baik. Sebabnya karena tawa berhubungan sama endorfin, hormon yang bikin kita ngerasa positif dan bahagia. Endorfin juga punya fungsi peredam rasa sakit. Nih salah satu buktinya. Jadi pernah ada satu penelitian judulnya Social Laughter is correlated with an elevated pain threshold. Para responden riset itu disuruh nonton video humor. Pertama, tiap responden nonton video humor sendiri. Setelah itu nonton video humor rame-rame, terus dihitung tuh berapa kali mereka ketawa. Setelah itu si peneliti nguji ketahanan mereka atas rasa sakit. Salah satu caranya dengan nyuruh mereka bersandar di tembok dan menirukan sikap tubuh sedang duduk tegak. Pose ini biasanya dipakai orang-orang buat pemanasan pas olahraga. Pose ini nggak nyaman ya kalau nggak biasa. Para responden diminta berpose kayak gini sebelum dan sesudah nonton video humor. Hasilnya, para responden lebih sering tertawa saat menonton video humor rame-rame. Mereka juga lebih lama nahan pose duduk yang gak nyaman itu setelah nonton video humor. Dari sini, saya Curious sepakat kalau tawa bisa membantu seseorang meredam rasa sakit. Dan ya, tawa ini bakal lebih sering kalau seseorang gak sendirian. Salah satu tulisan di Scientific American nyebut bahwa seseorang bisa 30 kali lebih sering tertawa ketika dia berada di dalam grup. Anak-anak berusia 2,5-4 tahun 8 kali lebih sering tertawa saat mereka menonton kartun bersama dengan anak lain. Fakta itu turut membuktikan bahwa tawa punya fungsi sosial. Tawa bisa jadi sinyal bahwa seseorang ingin terkoneksi dengan orang lain. Kalau menurut Mayo Clinic, efek tawa bagi tubuh nih ada loh dan bagus. Nambah oksigen yang masuk ke badan. Akhirnya oksigen itu bisa mengoptimalkan kerja jantung, paru-paru, dan otot. Tawa ini juga bisa meningkatkan sistem imun karena melepas ketegangan. Kalau udah gini rasanya nggak ada alasan buat nggak sering-sering ketawa ya. Selama ketawanya nggak dibuat-buat. Ada istilahnya nih, Duchenne laughter. Jenis ketawa yang muncul karena orang benar-benar merasa senang setelah bercanda atau bermain. Contoh paling sederhana dari jenis tawa ini tuh ketawa anak kecil setelah dia dikritikin. Lepas banget kan tuh?
Duchenne laughter ini yang berfungsi sebagai perekat relasi sosial. Kalau yang non-Duchenne ya kayak ketawa basa-basi gitu atau ketawa yang tujuannya ngejek. Ngomong-ngomong, kapan terakhir kali kamu ketawa yang benar-benar lepas? Share kisahmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu!